Oke, Bang, mungkin sedikit dong tentang melihat Jessica Iskandar yang sempat viral. Dia sempat teriak-teriak di bandara untuk meneriaki salah satu tersangka penipuan yang menimpa dia gitu. Nah, bisa gak sih Bang dimasukin pidana? Maksudnya teriak-teriak seperti itu bisa masuk pidana, terus ada pasal gak sih Bang? Oke, selamat malam. Saya Dr. Firman Chandra. Saya praktisi hukum, dosen juga, dan salah satu pemilik tour travel umroh di Indonesia. Kita lihat peristiwa hukum dulu. Pada saat seseorang dirugikan, apalagi pasalnya pasal yang berlapis, saya lihat ada penipuan, ada penggelapan, ada pencucian uang. Kemudian berusaha mencari orang tersebut ada di mana, dan orang tersebut katakanlah ada di luar negeri, otomatis dibutuhkan sinergi antara kepolisian Indonesia dengan kepolisian yang ada di luar negeri tersebut. Apakah yakin ada di negara Singapura, Thailand, ataupun di Malaysia? Otomatis kerjasama sama Interpol, International Police. Jadi polis di seluruh Indonesia itu ada namanya organisasinya, dan disitulah akhirnya di mapping ini pelaku ini ada di mana. Kemudian ada di luar negeri, dan itu butuh waktu yang panjang dan berbiaya tinggi juga gitu. Kemudian tertangkap oleh Interpol atau Hubinter biasanya kalau di Indonesia, hubungan internasional, kepolisian di bidangnya atau bagian di Bareskrim atau di Mabes Polri atau di Polda lah, kira-kira begitu. Tertangkap. Satu hal yang wajar yang dilakukan oleh korban, pasti akan emosi, pasti akan meluapkan perasaan yang selama ini dipending dalam hati gitu lah. Karena apa? Karena merasa dirugikan, kemudian lama dijadikan tersangka, hilang orangnya, kemudian muncul di sebuah tempat yang namanya bandara. Korban akan emosi dan meneriakkan sebuah hal-hal yang mungkin uncontrollable, kalimat-kalimat yang tidak bisa dikontrol. Di sisi lain wajar, sepanjang memang kalimatnya tidak masuk ke ranah yang lebih berat lagi gitu. Namun teriakan, yelling, kemudian hal-hal yang sifatnya mengganggu yang namanya ketertiban masyarakat, termasuk ada dugaan merusak harkat derajat dari pelaku tersebut misalnya. Itu pasal-pasal yang masuk adalah pasal delik aduan. Artinya pelaku atau kuasa hukum dari pelaku itu harus membuat sebuah upaya yang namanya laporan polisi. Datang ke SPKT, apakah SPKT di Polres? Kalau bandara berarti masuknya Polres di Tangerang misalnya. Kalau mau masuk lebih atas lagi berarti ke Polda. Kalau lebih atas lagi berarti masuk ke Bareskrim. Itu tingkatannya. Karena apa? Kalau memang Polda berarti kan Polda Metro Jaya yang melingkupi Tangerang, Bogor, Bekasi, dan lain-lain, itu masuk juga ke sana. Apa yang dilaporkan? Terkait dengan ada dugaan, karena biarkan penyidiklah yang melakukan upaya tersebut. Dugaan masuk di pasal penghinaan di 310, 311 KUHP-nya, masuk di yang kita sebut transaksi elektroniknya. Di situ ada pasal 27 ayat 3, kemudian ada pasal 45 juga ayat 2 dan ayat 1. Memang ancaman hukumannya sudah direvisi. Yang tadinya di atas 5 tahun, sekarang sudah 4 tahun. Artinya delik aduan yang kita sebut pasal penghinaan, merusak kehormatan dari korban, itu direvisi menjadi 4 tahun. Dengan 4 tahun, kalau terbukti bersalah, itu tidak boleh ditahan, karena harus menunggu putusan majelis hakim yang inkrah. Berapa tahun dihukumnya, kira-kira begitu, atau berapa bulan dihukumnya. Dan tentunya proses dari peristiwa hukum ini itu akan melibatkan penyidik, kuasa hukum sebagai pelapor misalnya, korban sebagai saksi korban, kemudian harus ada saksi lagi 2 atau 3, ditambah ahli. Kasus pidana penghinaan, pencemaran nama baik, itu harus ada yang namanya tambahan alat bukti lainnya, yaitu ahli. Ahli apa yang dibutuhkan untuk membuat
penyelidikan naik menjadi penyidikan, kemudian gelar perkara dan membuat status terlapor menjadi tersangka. Ahli yang dibutuhkan umumnya adalah 3. Pertama adalah ahli pidana, itu pasti. Yang kedua adalah ahli ITE, itu pasti. Yang ketiga adalah ahli bahasa. Kalimat itu menurut ahli bahasa sudah masuk kategori penghinaan dan atau pencemaran nama baik atau tidak. Karena kalau ranah pidana masuk ke ITE atau ke penghinaan, ahli bahasa itu vital, pengakuannya atau mungkin sumpahnya atau penjelasannya. Karena beliaulah yang bisa menentukan, oh ini sudah masuk ranah penghinaan, oh ini belum masuk ranah penghinaan. Nah di situ penyidik akan mendapatkan tambahan lagi alat bukti yang namanya ahli atau saksi ahli. Kalau saksi fakta adalah yang melihat, yang ada di sekitar bandara tersebut, misalnya teman-temannya dan lain-lain. Tapi kalau ahli adalah dengan keahlian gitu kan. Dia mungkin lulusan S3, doktor bahasa, doktor ilmu hukum, dokter di ITE-nya dan lain-lain gitu, dokter ilmu komputer dan lain-lain. Itu akan menjadi alat bukti yang sahih. Sehingga apa? Penyidik itu yakin untuk meningkatkan status yang dari terlapor menjadi tersangka. Jadi dimulai dengan bikin laporan polisi. Nah, apalagi kan kata-kata, maksudnya kan teriak-teriak kayak gitu, berarti ada kata-kata yang ini bang ya, mungkin bikin dari pihak si CSB ini merasa tidak terima, seperti mengintimidasi, kan seperti itu. Nah mungkin itu kenapa atau seperti itu? Iya, artinya mungkin ditambahkan pengancaman bisa juga gitu. Yang pasti adalah terakhir yang akan menentukan adalah ahli bahasa. Kalimat yang keluar dari nanti kalau memang dilaporkan ya, semoga tidak dilaporkan. Artinya fokus saja ke penggelapan, penipuan dan pencucian uang mungkin dari pelaku yang yang DPO tadi. Tapi kalaupun dilaporkan, prosesnya tidak semudah itu, karena untuk kasus-kasus yang sifatnya delik pidana penghinaan, delik pidana pencemaran nama baik, itu harus ditambahkan ahli. Nah namanya ahli, dia mungkin ngajar di sebuah kampus, fakultas hukum mana, dan itu kan butuh waktu yang panjang untuk membuat ahli itu datang misalnya ke Polda atau ke Bareskrim atau ke Polres gitu. Atau kalau cukup misalnya lewat telepon atau WA, kalau dianggap cukup nggak masalah. Tapi mayoritas kan harus didatangi atau mendatangi. Jadi penyidik mendatangi ahli atau ahli mendatangi Polda Metro, Bareskrim ataupun Polres. Nah disitulah proses yang agak panjangnya. Dan lagi-lagi delik pidana ini, kalau memang betul ya dilaporkan pasalnya yang tadi, kita nggak tahu mungkin ditambahkan apa, nggak tahu juga, mungkin ada pengancaman, ada selain penghinaan ataupun pencemaran nama baik, bisa juga masuk ke sana, atau dilaporkan balik, bisa jadi terkait pidananya juga, pidana lainnya, misalnya penggelapannya lagi, kita nggak tahu dari uang tersebut ada proses apa, apakah memang dia sebenarnya sudah mengirimkan juga sebagian atau bagaimana. Nah itu yang harus dilihat nanti pada saat akan membuat laporan, apakah hanya melaporkan terkait kasus di bandara saja atau laporan balik. Biasanya kalau penipuan penggelapan itu laporan baliknya tambahannya penipuan penggelapan juga, kita nggak tahu kan, mungkin di kasus apa gitu lah, malah pelaku atau korban kebalikannya saling melaporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik, penghinaan, kemudian undang-undang ITE dan KUHP, mungkin akan ditambahkan pasal-pasal lainnya misalnya. Kita nggak tahu juga pada saat melakukan lapor balik.